salli ala Muhammad. Jangan sampai kita tergoda oleh bujuk rayu setan. Kama sebagaimana akhraja abawaikum, setan telah mengeluarkan abawaikum dari orang tua kita, bapak dan ibu kita, minal jannati, dari surga. Ingat, wahai anak cucu Adam, keturunan kanjeng Nabi Adam, jangan sampai kita lalai atas bujuk rayu setan. Karena kelalaian dari orang tua kita, kanjeng Nabi Adam dan Siti Hawa, maka keduanya akhraja abawaikum minal jannah, keduanya dikeluarkan dari surga. Apa penyebabnya? Yanzi'u anhuma, mencabut. Setan itu mencabut dari keduanya, melepaskan dari keduanya libasahuma, pakaian keduanya. Setelah terlepas pakaiannya, liyuriyahuma, maka akan terlihat untuk memperlihatkan keduanya sawatihima, aurat-aurat keduanya. Hati-hati. Tugasnya setan yaitu untuk membuka aurat yang tertutup. Secara syariat kita harus menutup aurat kita dengan pakaian kita. Jangan sampai membuka aurat kita. Berarti kalau ada orang yang sering membuka aurat, berarti dia sudah mengikuti langkah-langkah setan, strateginya setan untuk menggelincirkan manusia dari jalannya Allah. Jadi setan itu yang menyebabkan bapak dan ibu kita dulu tergelincir dari jalannya Allah. Akhirnya mereka keluar dari syariat-syariatnya Allah, dari aturan-aturannya Allah, sehingga mereka dikeluarkan dari surga. Surga itu lambang kebahagiaan. Surga itu lambang kesejahteraan. Surga itu lambang keselamatan. Oleh sebab itu, kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, kalau kita ingin disejahterakan oleh Allah, kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah, kita harus mengikuti syariat-syariat, aturan-aturan dari Allah. Gak boleh keluar dari itu. Kita gak boleh keluar dari syariatnya Allah. Kalau kita keluar, maka kita juga akan keluar dari kebahagiaan, keluar dari kesejahteraan, keluar dari keselamatan. Harus pegang teguh-teguh syariatnya Allah. Sholat 5 waktunya tepat waktu, pakaiannya menutup aurat. Syariat-syariatnya Allah betul-betul dipegang teguh-teguh agar kita tetap berada dalam kebahagiaan, agar kita tetap berada dalam kesejahteraan, agar kita tetap dalam keselamatan Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syu'lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. آمين. إلى حضرة إخواني
عباده من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني جل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna waliyan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hazanal fi'ali ya qaiman bila zawal ya mubdi'an bila mithal walakal hamdul minnatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma aqimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilham al malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu zama'uhu tanazza'u qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'in wa nuru dalilul liqalbi matini bi sirri hurufihi wa nawwir wa qalbi wa muqlati wa habli bi fahan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya qabri wasati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi min adil matin bihim yawhirul
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلكم يذكرون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Kanjeng Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan dari surga disebabkan karena bujuk rayu setan yang mengatasnamakan Tuhan. Makanya kita harus selalu hati-hati dan waspada terhadap musuh yang nyata, yaitu setan. Ingat bahwa setan inilah yang menyebabkan Kanjeng Nabi Adam melanggar larangan yang Allah berikan. Ingat, tugasnya setan adalah untuk menggelincirkan manusia dari jalannya Tuhan. Oleh sebab itu, Allah memperingatkan kepada kita sebagai anak cucu Adam, sebagai anak keturunan dari Kanjeng Nabi Adam, ya bani Adam, ya bani Adam, wahai keturunan Kanjeng Nabi Adam, wahai anak cucu Kanjeng Nabi Adam, qad anzalna alaikum, sungguh menurunkan kami alaikum atas kalian, libasan, pakaian, yuwari, untuk menutupi sawatikum, aurat kalian, warisan, dan menurunkan pakaian untuk warisan dan untuk perhiasan, untuk mempercantik, memperbagus diri kalian. Dan ingat, walibasut taqwa, dan pakaian takwalah,
Dzalika khairun, itulah yang lebih baik. Dzalika, demikianlah, min ayatillah, dari ayat-ayatnya Allah, dari tanda-tanda kekuasaannya Allah, la'allahum, agar kalian menjadi yadzakkarun, orang yang selalu ingat atas kejadian yang menimpa dari bapak kita, dari orang tua kita, yaitu Kanjeng Nabi Adam dan Siti Hawa. Buat peringatan, buat mengingat, biar tidak selalu lupa bahwa kita dahulu, bapak kita Kanjeng Nabi Adam pernah tergelincir dari jalannya Allah disebabkan oleh bujuk rayu setan. Sedangkan setan adalah pasukannya dari iblis. Makanya kita harus berhati-hati. Jadi Allah menurunkan kepada kita anak cucu Kanjeng Nabi Adam, menurunkan pakaian, menurunkan syariat agar kita tidak telanjang, agar kita tidak tergelincir dari aturan-aturan yang Allah berikan, tidak tergelincir dari jalannya Allah. Makanya dibuatkan aturan, dibuatkan libas, dibuatkan pakaian, dibuatkan aturan. Libas itu baju atau pakaian. Namun maknanya di sini adalah aturan syariat yang Allah berikan. Untuk apa? Untuk menutupi apa yang ditutupi, sawatikum, aurat-aurat kalian atau kesalahan-kesalahan kita. Jadi syariat-syariat ini diturunkan oleh Allah agar kita tidak keluar dari jalannya Allah, ya. Tidak keluar dari syariat-syariatnya Allah. Dan juga syariat ini warisan sebagai perhiasan. Jadi baju yang kita pakai selain untuk menutupi aurat kita, juga sebagai perhiasan untuk mempercantik atau untuk mempertampan penampilan kita. Itulah syariat, ya. Jadi bukan Allah menurunkan baju dari atas langit, bukan. Allah menurunkan syariat-syariat, Allah menurunkan aturan-aturan agar kita manusia tidak tergelincir dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan syariat ini membuat manusia lebih tampan, lebih cantik, karena telah mengikuti aturan yang ada. Kita tak kalah sholat misalnya, aturannya kita harus menutup aurat. Auratnya laki-laki yaitu di antara pusar dan lutut, baina surrati wal rukbati. Auratnya laki-laki antara pusar dan lutut, baina surrati wal rukbati. Auratnya perempuan tatkala sholat seluruh badan illa wajah dan telapak tangan. Itulah libas, itulah aturan tatkala kita mau menghadap Allah dalam sholat kita. Dan juga warisan dan sebagai perhiasan untuk memperindah penampilan kita. Karena kita sebagai kaum laki-laki auratnya hanya antara pusar dan lutut, kemudian kita sholat dengan hanya berpakaian yang menutupi pusar dan lutut. Itu namanya edannya. Masjid Jumatan hanya pakai celana pendek. Yang penting menutupi pusar dan lutut. Ingat,
warisan, sebagai perhiasan untuk memperindah penampilan. Karena penampilan ini sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Makanya kita tatkala menghadap Gusti Allah dalam sholat kita harus berpenampilan yang rapi, yang bersih, yang suci. Jangan selewer ya. Itu semua walibasut taqwa dzalika khairun. Ingat bahwasanya baju takwalah yang terbaik yang harus kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Takwa, makna takwa adalah zahiran wa batinah. Jadi yang dinamakan takwa adalah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Harus zahiran wa batinah, lahir dan batin harus sama. Oleh sebab itu, pakaian takwa ini adalah pakaian terbaik yang harus kita pakai dalam kehidupan kita. Dengan kita mematuhi syariat-syariatnya Allah, syariat-syariatnya Allah dalam kehidupan kita, itu jauh lebih mempercantik, memperindah, mempertampan, mempergagah dari penampilan kita. Makanya kita seorang muslim jangan sampai menyakiti muslim lainnya. Kita sebagai muslim yang sejati, sebagai orang Islam yang sesungguhnya, harus bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan lisan kita dan juga dari kejahatan tangan kita. Al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ingat, yang dikatakan Islam yang sesungguhnya, yang dikatakan muslim yang sejati adalah seorang muslim yang bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan lisannya dan juga dari kejahatan tangannya. Itu semua terikat oleh syariat-syariatnya Allah, aturan-aturannya Allah. Gak boleh nyolong, gak boleh berzina, tutup aurat, gak boleh menggibah, apalagi memfitnah, gak boleh tajassus, mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Kita harus menutupinya. Gak boleh kita membuka aib orang lain, namun kita berkewajiban untuk menutupi aib orang lain. Kalau kita menutupi aib orang lain, kita oleh Allah besok juga akan ditutupi aib-aib kita, alias Allah memaghfirah dosa-dosa kita. Dzalika min ayatillah. Itulah, demikianlah dari tanda-tanda kekuasaannya Allah. La'allahum yadzakkarun. Untuk apa itu semua? Agar kita sebagai manusia, keturunan Kanjeng Nabi Adam, yang namanya manusia tempatnya salah dan lupa. Kita manusia tempatnya salah dan lupa. Al-insan mahallul khoto'i wan nisyan. Kita ingat bahwa kita manusia
sedangkan manusia adalah tempat salah dan lupa. Ini semua untuk apa? La'allahum yadzakkarun. Semoga agar dengan kejadian ini kita selalu ingat bahwa tergelincirnya Kanjeng Nabi Adam beserta Siti Hawa itu dikarenakan bujuk rayu setan. Ya, la'allahum yadzakkarun, agar kita selalu ingat kejadian itu. Jangan sampai kita menjadi lalai dari musuh-musuh kita, yaitu setan. Ya Bani Adam, wahai anak keturunan Kanjeng Nabi Adam, la yaftinannakumus syaiton, jangan sampai kita terjerembab masuk ke dalam perangkapnya setan. Jangan sampai kita tergoda oleh bujuk rayu setan. Kama, sebagaimana akhraja abawaikum, setan telah mengeluarkan abawaikum dari orang tua kita, bapak dan ibu kita, minal jannati, dari surga. Ingat, wahai anak cucu Adam, keturunan Kanjeng Nabi Adam, jangan sampai kita lalai atas bujuk rayu setan. Karena kelalaian dari orang tua kita, Kanjeng Nabi Adam dan Siti Hawa, maka keduanya akhraja abawaikum minal jannah, keduanya dikeluarkan dari surga. Apa penyebabnya? Yanzi'u anhuma, mencabut. Setan itu mencabut dari keduanya, melepaskan dari keduanya libasahuma, pakaian keduanya. Setelah terlepas pakaiannya, liyuriyahuma, maka akan terlihat untuk memperlihatkan keduanya sawatihima, aurat-aurat keduanya. Hati-hati. Tugasnya setan yaitu untuk membuka aurat yang tertutup. Secara syariat kita harus menutup aurat kita dengan pakaian kita. Jangan sampai membuka aurat kita. Berarti kalau ada orang yang sering membuka aurat, berarti dia sudah mengikuti langkah-langkah setan, strateginya setan untuk menggelincirkan manusia dari jalannya Allah. Jadi setan itu yang menyebabkan bapak dan ibu kita dulu tergelincir dari jalannya Allah. Akhirnya mereka keluar dari syariat-syariatnya Allah, dari aturan-aturannya Allah, sehingga mereka dikeluarkan dari surga. Surga itu lambang kebahagiaan. Surga itu lambang kesejahteraan. Surga itu lambang keselamatan. Oleh sebab itu, kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, kalau kita ingin disejahterakan oleh Allah, kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah, kita harus mengikuti syariat-syariat, aturan-aturan dari Allah. Gak boleh keluar dari itu. Kita gak boleh keluar dari syariatnya Allah. Kalau kita keluar, maka kita juga akan keluar dari kebahagiaan, keluar dari kesejahteraan, keluar dari keselamatan. Harus pegang teguh-teguh syariatnya Allah. Sholat 5 waktunya tepat waktu, pakaiannya menutup aurat,
syariat-syariatnya Allah betul-betul dipegang teguh-teguh agar kita tetap berada dalam kebahagiaan, agar kita tetap berada dalam kesejahteraan, agar kita tetap dalam keselamatan Allah. Kalau kita keluar dari syariat-syariatnya Allah, tandanya setan telah mencabut, melepaskan libasahuma, pakaian kita. Syariat-syariatnya kita sudah tidak pakai lagi. Yang kita ikuti adalah langkah-langkah setan. Akhirnya akan terlihat aurat-aurat kita, kesalahan-kesalahan kita yang membuat kita menjadi malu. Kalau kita tersingkap aurat kita menjadi malu. Itulah dosa. Hati-hati. Yang dinamakan libas di sini adalah aturan-aturannya Allah, syariat-syariatnya Allah yang harus kita taati dan patuhi agar kita selalu berada dalam keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan. Innahu yarakum, ingat, innahu sesungguhnya setan, yarakum melihat kalian, huwa wa qabiluhu, dan setan dan qabilah-qabilahnya dan gengnya, pengikut-pengikutnya, min haitsu melihat kalian dari mana saja, la tarawnahum, sedangkan kita manusia tidak bisa melihat setan. Inna ja'alna syayatina, sesungguhnya Allah menjadikan setan-setan auliya sebagai pelindung, sebagai pemimpin, sebagai teman akrab, lilladina, untuk orang-orang yang la yu'minun, yang tidak beriman mereka. Jadi setan ini dijadikan pemimpin, dijadikan pelindung, dijadikan teman akrab oleh orang-orang yang tidak beriman. Sedangkan orang yang tidak beriman, orang itu tidak beruntung, bahkan merugi. Dia tidak akan mendapatkan keselamatan, tidak akan mendapatkan kebahagiaan, tidak akan mendapatkan kesejahteraan dari Allah, karena sudah keluar dari syariat-syariatnya Allah. Loh, kok nggak pakai jilbab? Baik, kok nggak pakai jilbab? Yang penting kan hatinya. Itu kalau ada orang menjawab seperti itu, tandanya orang itu mempunyai sifat sombongnya, meremehkan orang yang berjilbab, meremehkan orang yang menutup aurat. Hati-hati. Sudah nggak pakai jilbab, meremehkan orang-orang yang memakai jilbab. Hati-hati. Kan yang penting hatinya. Sudah tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak mengerjakan syariat-syariat yang Allah berikan, masih dengan sombong mengatakan bahwa hatinya baik. Wa idza fa'alu fahisatan, dan ingat ketika fa'alu mengerjakan mereka fahisatan, pada perbuatan yang menjijikkan, pada perbuatan yang keji, yaitu perbuatan perzinahan. Karena kalau kita keluar dari syariat-syariatnya Allah, tidak pakai syariat-syariatnya Allah, itu termasuk fahisatan, perbuatan yang keji, yang menjijikkan. Apa perbuatan fahisah ini? Contohnya adalah perzinahan, ya. Zina mata, zina tangan, zina kuping, zina mulut,
Banyak bentuk zina. Zina mukson, ya. Banyak bentuk perzinahan. Kalau itu tertutup, mustahil perzinahan itu terjadinya. Apa yang mereka katakan, yang orang tidak beriman ini katakan, wajadna, kami menemukan, kami mendapatkan kami menemukan kami alaiha, atas perbuatan fahisyah itu, atas perbuatan yang keji itu, atas perbuatan yang menjijikkan itu, anak dari bapak kita, dari kakek moyang kita. Wallahu, dan Allah amarna, memerintahkan kami biha, untuk melakukan perbuatan fahisyah itu. Itu kata orang yang tidak beriman, dikit-dikit menyalahkan kakek moyang kita, dikit-dikit menyalahkan orang tua kita. Itu tandanya orang itu tidak beriman. Ngeles, pandai ngeles. Hati-hati. Kenapa kamu berbuat maksiat? Kenapa kamu berzina? Dulu bapak aku dulu, Kanjeng Nabi Adam sama berlaku seperti itu, perbuatannya seperti itu. Padahal oleh Allah nggak boleh untuk mendekati sejarah, tidak boleh mendekati kemaksiatan yang melanggar terlebih dahulu bapak nenek moyang kita dulu, yaitu Kanjeng Nabi Adam. Nah ini hati-hati kalau dalam jiwa kita menyalahkan orang tua kita, menyalahkan kakek nenek kita, menyalahkan sesepuh kita. Hati-hati, tandanya kita sudah termasuk pada orang yang tidak beriman, tergelincir dari jalannya Allah, terjerembab pada tipu daya setan. Tak boleh kita menyalahkan orang tua kita, kakek moyang kita, tak boleh kita menyalahkan mereka. Wajadna alaiha aba'ana, kami menemukan cari sopo, kami mendengar cari sopo, alaiha, atas perbuatan fahisyah itu, aba'ana, dari bapak-bapak kita, bapak, kakek, bak buyut, terus sampai Kanjeng Nabi Adam pernah melakukan perbuatan fahisyah. Wallahu, dan Allah amarona, memerintahkan kami biha, untuk berbuat demikian. Hati-hati. Katakanlah ya Muhammad, diperingatkan oleh Allah. Katakan ya Muhammad, katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, innallaha, sesungguhnya Gusti Allah, la ya'muru, tidak pernah menyuruh, tidak pernah memerintahkan bil fahsya, untuk berbuat keji, untuk berbuat dolim pada diri sendiri. Tidak memerintahkan Allah untuk berbuat yang menjijikkan. Atakuluna 'alallahi ma la ta'lamun, mengapa kalian berkata 'alallah, atas nama Allah, ma la ta'lamun, sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Asal jeplos aja, asal ngecap aja, cari nih, lama kelamaan cari nih setannya. Hati-hati, sampai bersumpah atas nama Allah untuk melakukan perbuatan maksiat, sampai menyalahkan kakek moyang kita. Hati-hati, jangan sampai kita terperdaya oleh bujuk rayu setan. Ingat, setan itu adalah musuh kita yang nyatanya. Inna syaitana
lakuma aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi keduanya, bagi kakek nenek kita dulu, bagi kanjeng Nabi Adam dan Siti Hawa, aduwwum mubin, adalah musuh yang nyata. Oleh sebab itu kita diperingatkan oleh Allah jangan sampai kejadian yang terjadi pada kanjeng Nabi Adam dan Siti Hawa terjadi pada diri kita, terjadi pada keluarga kita, terjadi pada anak keturunan kita. Semoga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga oleh Allah dirahmati kita, keluarga kita, anak keturunan kita dari hal-hal yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita keluar dari syariat-syariatnya Allah. Jangan sampai kita keluar dari keselamatannya Allah, dari surganya Allah. Sedangkan surganya Allah itu lambang keselamatan, lambang kebahagiaan, lambang kesejahteraannya. Jangan sampai terlepas dari kehidupan kita baju-baju atau syariat-syariatnya Allah. Kita nggak boleh terlepas dari relnya Allah, syariat-syariatnya Allah, aturan-aturannya Allah. Ingat bahwa libas di sini adalah aturan-aturan Allah, syariat-syariatnya Allah yang akan menutupi kita dari kesalahan, yang akan selalu membimbing kita di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, setan tugasnya adalah untuk menggoda, menggelincirkan manusia. Sedangkan setan beserta krunya, beserta bosnya, iblis, bisa melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat mereka. Ya. Ingat bahwa setan itu akan menjadi pimpinan, akan menjadi teman akrab bagi orang-orang yang tidak beriman dan selalu menyalahkan orang lain. Tidak boleh kita kesalahan yang kita lakukan, kita nisbatkan, kita salahkan, kita berikan kepada orang lain. Apalagi kita sampaikan bahwa kesalahan kita itu disebabkan oleh orang tua kita, oleh kakek moyang kita. Itu tandanya kita sudah masuk dalam jebakannya setan. Hati-hati. Gak ada ceritanya Allah itu memerintahkan kita manusia untuk berbuat fahsya, untuk berbuat kemungkaran, untuk berbuat yang keji, yang menjijikkan. Pastinya Allah itu akan memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan. Dan semua kebaikan itu asalnya dari Allah. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Dan ingat, ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika. Ya, dari diri kita sendiri. Kalau itu berupa kesalahan, kemaksiatan, kemungkaran yang kita lakukan, perbuatan fahsya dan mungkar yang kita lakukan, ingat itu dari kita sendiri. Gak boleh kita menyalahkan Allah, gak boleh kita menyalahkan orang tua kita. Orang tua kita dulu gak mondokkan aku. Orang tua kita dulu hanya mengeleskan, memprivatkan aku dalam bidang matematika saja, dalam bidang fisika saja, biologi saja. Gak pernah aku diajari ngaji, gak pernah aku diajari agama oleh orang tua kita. Hati-hati, kalau ada suara seperti itu dari dalam dada kita, tandanya kita sudah digiring oleh setan untuk mengikuti langkah-langkah setan. Dan ingat, kita tidak boleh mengikuti langkah-langkahnya setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa
ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.